Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Indriani. Yang kedua ada Rike Fadilah. Yang ketiga ada Muhammad Fauzan. Kami di sini akan memaparkan sedikit tentang konsumsi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rike Fadilah. Pengertian konsumsi yaitu terdapat beberapa ahli seperti Suherman Roshidi, N. Gregory Menke, dan Muhammad Abdul Halim. Dapat disimpulkan dari pendapat mereka bahwa konsumsi merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga atau masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa pada periode tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai C sedangkan A plus B Y, di mana C besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A besarnya konsumsi yang tidak bergantung pada jumlah pendapatan, B hasrat marginal masyarakat untuk melakukan konsumsi, Y pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi. Jenis-jenis konsumsi adalah barang-barang kebutuhan pokok seperti konsumsi primer, konsumsi sekunder, dan konsumsi barang-barang mewah. Konsumsi pokok dimaksud untuk memenuhi kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk makhluk hidup atau manusia. Yang kedua, konsumsi sekunder yaitu kebutuhan yang kurang begitu penting untuk dipenuhi. Tanpa dipenuhinya kebutuhan ini, manusia masih tetap hidup. Yang ketiga, konsumsi barang-barang mewah. Konsumsi ini ada apabila konsumsi kebutuhan pokok dan sekunder sudah terpenuhi. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan barang dan jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat yaitu selera, faktor sosial ekonomi, kekayaan, tingkat bunga, dan keuntungan dan kerugian kapital, dan tingkat harga. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indriani. Terima kasih. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Menurut Suparmoko, terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi konsumsi selain dari pendapatan. Yang pertama ada selera, yang kedua ada faktor sosial ekonomi, yang ketiga ada kekayaan, yang keempat ada keuntungan atau kerugian kapital, yang kelima ada tingkat bunga, yang keenam ada tingkat harga. Jadi yang pertama tuh ada selera. Selera itu konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu tersebut mempunyai umur atau pendapatan yang sama. Jadi setiap selera orang itu berbeda-beda. Yang kedua ada faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi itu misalnya umur, pendidikan, dan kekayaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Yang ketiga ada kekayaan. Kekayaan secara implisit maupun implisit secara sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Yang keempat ada keuntungan atau kerugian kapital. Jadi keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahan konsumsi, selebihnya dengan adanya kerugian kapital akan merugikan konsumsi.
Yang kelima ada tingkat bunga. Jadi itu ahli-ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga itu mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Yang keenam ada tingkat harga. Sejauh ini dianggap konsumsi real merupakan fungsi dari pendapatan real. Oleh karena itu, naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan merubah konsumsi real. Konsumsi rumah tangga. Rumah tangga itu bisa dikatakan dengan keluarga, sedangkan keluarga itu adalah satuan unit terkecil dari masyarakat. Menurut BPS, rumah tangga itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, rumah tangga biasa, dan yang kedua ada rumah tangga khusus. Rumah tangga biasa adalah sekelompok orang yang mendiami satu rumah atau satu sensus, dan biasanya mereka itu makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-harinya bersama menjadi satu. Sedangkan rumah tangga khusus adalah sekelompok orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga masyarakat yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya itu dikelola atau diatur oleh suatu yayasan atau lembaga. Rumah tangga khusus ini tidak dicangkup oleh Susenas. Konsumsi dalam perspektif Islam. Konsumsi itu merupakan suatu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia, karena manusia itu membutuhkan berbagai konsumsi yang dapat mempertahankan hidupnya. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi ada beberapa pendapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi. Di antaranya yang pertama, konsumsi pada barang-barang yang halal, berhemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi utang, memenuhi kebakilan dan kekikiran. Perilaku konsumsi seorang muslim harus didasarkan pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar tercipta kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Teori ekonomi konsumsi dalam ekonomi mikro. Teori konsumsi itu lahir karena adanya teori permintaan akan barang dan jasa, sedangkan permintaan itu sendiri timbul karena adanya keinginan dan kebutuhan oleh konsumen. Perilaku konsumen itu mempelajari bagaimana cara manusia memilih berbagai pilihan yang dihadapinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariat Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut pada nilai dasar yang menjadi fondasi teori motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran yang berkonsumsi. Konsumsi pemerintah yaitu belanja kelompok konsumsi untuk biaya penyelenggaraan negara. Kelompok belanja konsumsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gaji dan upah untuk penyelenggara negara. Misalnya itu gaji eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga kuasa negara lainnya, beserta birokrasinya. Misalnya itu pegawai negeri sipil, polisi, dan tentara. Yang kedua adalah belanja pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang akan dipakai dalam pengoperasian negara. Misalnya barang dan jasa yang habis dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Misalnya kertas, tinta, bahan bakar, listrik, dan pegawai infrastruktur sebagai jenis barang dan jasa lainnya. Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia tahun 2019. Proporsi pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran atau pangsa atau share pengeluaran pangsa merupakan indikator dini yang mampu menggambarkan derajat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Pangsa pengeluaran pangan berhubungan negatif dengan ketahanan pangan. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan, maka akan mengurangi ketahanan pangan. Menurut Trisnowati,
2013, pangsa pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Pangsa pengeluaran pangan semakin kecil menggambarkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Di dalam gambar 1.1, dalam pangsa pengeluaran pangan menurut daerah Maret 2015 sampai 2019 menunjukkan pangsa pengeluaran pangan menurut daerah tempat tinggal. Pangsa pengeluaran pangan di perkotaan dan di pedesaan mempunyai pola yang berbeda. Sebagian besar pengeluaran penduduk di pedesaan untuk makanan, sedangkan di perkotaan untuk bukan makanan. Pangsa pengeluaran pangan Maret 2019 sebesar 49,14%. Pangsa pengeluaran pangan di perkotaan sebesar 45,90%, sedangkan di pedesaan sebesar 55,59%. Menurut pengeluaran untuk mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang semakin membaik sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Pola pengeluaran untuk makanan lebih jelas dilihat dalam tiga tahun terakhir, di mana pangsa pengeluaran pangan cenderung turun. Pada Maret 2017 sebanyak 50,94%, pada Maret 2019. Pola pangsa pengeluaran pangan menurut daerah tempat tinggal terlihat bahwa pangsa pengeluaran pangan di perkotaan Maret 2017 sebesar 58,66%, mengalami penurunan pada Maret 2019 menjadi 55,59%. Dalam gambar 1.2, pangsa pengeluaran pangan menurut kuintil pengeluaran Maret 2019. Kuintil pertama 65,23, di kuintil kedua 61,95%, di kuintil ketiga 58,55%, kuintil keempat 53,80, di kuintil kelima 38,30. Pangsa pengeluaran pangan menurut kuintil pengeluaran berdasarkan hasil Susena Maret 2019 menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan untuk penduduk di kuintil pertama, penduduk miskin, sebesar 65,23%. Bukan hanya pada kuintil pertama, pada kuintil kedua sampai dengan kuintil keempat, pangsa pengeluaran pangan masih berada di atas 50%. Hanya kuintil kelima, penduduk kaya, yang di bawah 50%, yaitu sebesar 38,30% pada gambar 1.2. Secara nasional, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan sebesar Rp570.551 dan Rp490.754. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada kelompok bukan makanan sebesar Rp592.690, di mana pengeluaran di daerah perkotaan sebesar 2 kali pengeluaran di pedesaan, yaitu masing-masing Rp751.080 dan Rp392.075. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas dari tahun 2015 sampai 2019. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan meningkat lebih dari Rp300.000. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada kelompok makanan tahun 2015 sebesar Rp412.462. Dalam 5 tahun terakhir meningkat hampir Rp200.000, yaitu menjadi Rp572.551 pada tahun 2019. Sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada kelompok bukan makanan tahun 2014 sebesar
Rp456.361 dalam 5 tahun terakhir, meningkat lebih dari Rp100.000 menjadi Rp592.690 pada tahun 2019. Gambar 1.3. Persentase pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas makanan dan daerah tempat tinggal Maret 2019. Makanan dan minuman jadi digambar pada warna oranye 39, di perkotaan 39,42, perdesaan 28,7, di perkotaan dan perdesaan 35,12. Rokok dan tembakau pada warna biru perkotaan 11,6, perdesaan 14,40, di perkotaan dan perdesaan 12,32. Padi-padian pada warna ungu, perkotaan 9,31, perdesaan 14,70, perkotaan dan perdesaan 11,35. Ikan, udang, cumi, kerang pada warna hijau, perkotaan 7,66, perdesaan 8,33, perkotaan dan perdesaan 7,91. Sayur-sayuran pada warna ungu gelap, yaitu perkotaan 6,1, perdesaan 7,61, perkotaan dan perdesaan 6,62, dan lainnya pada warna kuning, perkotaan 26,55, perdesaan 26,89, perkotaan dan perdesaan 26,68. Banyaknya rata-rata pengeluaran masing-masing kelompok komoditas makanan perkotaan sebulan dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran seluruh komoditas makanan didapatkan persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok makanan. Persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok makanan dan daerah tempat tinggal pada gambar 3 terlihat bahwa ada 5 kelompok komoditas makanan yang tertinggi adalah makanan dan minuman jadi sebanyak 35,12%, rokok dan tembakau 12,32%, padi-padian 11,35%, ikan, udang, cumi, kerang sebanyak 7,91%, dan sayur-sayuran 6,62%. Sedangkan kelompok komoditas lainnya sebanyak 26,68% yang terdiri dari telur dan susu, buah-buahan, dan daging, bahan minuman, minyak dan kelapa, kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, dan bahan makanan lainnya. Berdasarkan tempat tinggal di daerah perkotaan, lebih dari sepertiga didominasi makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 39,42%. Posisi kedua yaitu rokok dan tembakau sebesar 11,6%. Dan selanjutnya padi-padian sebesar 9,31%. Sementara itu di daerah pedesaan, makanan dan minuman tetap mendominasi namun tidak setinggi di perkotaan, yaitu sebesar 28,7%. Selanjutnya padi-padian sebesar 14,70% dan rokok dan tembakau sebesar 14,40%. Sama halnya dengan komoditas makanan, jika rata-rata pengeluaran masing-masing kelompok komoditas bukan makanan per kapita sebulan dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran seluruh komoditas bukan makanan, didapatkan persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan. Pada gambar 1.4,
Persentase pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas bukan makanan dan daerah tempat tinggal, Maret 2019. Perumahan dan fasilitas rumah tangga pada warna oranye digambarkan pada warna oranye. Perkotaan sebanyak 50,35%, perdesaan 49,54%, perkotaan dan perdesaan 50,11%. Aneka barang dan jasa pada warna kuning yaitu perkotaan 25,5%, perdesaan 22,77%, perkotaan dan perdesaan 24,38%. Barang tahan lama durable good pada warna ungu yaitu perkotaan 9,50%, perdesaan 10,35%, perkotaan dan perdesaan 9,91%. Pajak, pungutan, dan asuransi pada warna ungu gelap yaitu perkotaan 55,91%, perdesaan 5,95%, perkotaan dan perdesaan 5,92%. Keperluan pesta dan upacara atau kenduri pada warna biru, perkotaan 3,65%, perdesaan 3,85%, perkotaan dan perdesaan 3,71%. Gambar 1.4 menunjukkan bahwa separuh dari pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan dialokasikan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, yaitu sebesar 50,11%. Sedangkan pengeluaran yang paling rendah untuk keperluan pesta dan upacara atau kenduri hanya sebesar 3,71%. Berdasarkan daerah tempat tinggal, terjadi perbedaan pada kelompok barang tahan lama dan keperluan pesta dan upacara atau kenduri, di mana pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Persentase pengeluaran untuk barang tahan lama di pedesaan sebesar 9,50%. Persentase pengeluaran untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala di pedesaan sebesar 6,96%, sedangkan di perkotaan sebesar 5,51%. Sementara itu, pengeluaran pada kelompok aneka barang dan jasa di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan pedesaan, yaitu sebesar 25,5% dibandingkan 22,27%. Hal ini menunjukkan akses terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, akomodasi, dan jasa di perkotaan lebih terjangkau dibandingkan perdesaan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.